Sampai sekarang masih ada orang yang berkata Islam itu agama yang paling belakang. Sampai sekarang. Sesungguhnya itu kata-kata yang batil. Kata-kata yang tidak boleh dipegang. Kata-kata yang merusak tauhid. Sekaligus kata-kata yang menuduh. Berarti Nabi Isa bukan orang Islam. Berarti Nabi Musa bukan orang Islam. Berarti Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Berarti Nabi Nuh bukan orang Islam. Padahal Allah sebut mereka semua. Gini, Haikal Hasan Plukusuntur. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Jangan ikut Nabi Muhammad Plukusuntur itu. Nabi kayak begitu kok diikutin itu. Nah, ini Babe Haikal ini. Ngawurnya Pak Kiai, ceramah itu begitu. Sampai sekarang masih ada orang yang berkata Islam itu agama yang paling belakang. Sampai sekarang. Sesungguhnya itu kata-kata yang batil. Kata-kata yang tidak boleh dipegang. Kata-kata yang merusak tauhid. Sekaligus kata-kata yang menuduh. Berarti Nabi Isa bukan orang Islam. Berarti Nabi Musa bukan orang Islam. Berarti Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Berarti Nabi Nuh bukan orang Islam. Padahal Allah sebut mereka semua. Gini, Haikal Hasan Plukusuntur. Kamu bilang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu Muslim, begitu. Terus bagaimana untuk menjadi Muslim itu syarat jadi Muslim itu kan syahadat. Bersyahadat. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kamu bilang Nabi Ibrahim itu Islam. Padahal syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ibrahim dengan Muhammad itu 3.000 4.000 tahun baru muncul Muhammad.
Isa Al-Masih yang kalian bilang Yesus Kristus itu 610 tahun baru Muhammad terima Al-Quran. Turun wahyu pertama 17 Ramadan 610 Hijriah Miladiah. Kamu bilang Yesus itu Muslim. Terus Yesus ngomong begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibrahim itu nama Tuhannya Ibrahim itu Allah. Tunjukin kepada saya di mana kalau nama Tuhannya Ibrahim itu adalah Allah SWT. Tunjukin dong, jangan asal ngawur. Dasar peluku suntur Arab. Kalau jarak kalau ada di depan mata saya, gua tonjokin sampai penyok itu gigimu itu. Memang pengikut Arab ini memang begitu, peluku suntur. Masa semua nabi itu Islam? Berarti nabi itu pedofil kayak Muhammad dong? Ngikutin teladan Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada teladan yang baik. Teladan apa? Pak Jokowi, teladan apa itu dari Muhammad? Saya bilang sekarang ini. Nah, inilah kenapa saya dibawa ke Amerika ini. Nggak ada Haikal Hasan. Ngawur aja lo. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ayat sebelumnya itu di Ali Imran ayat yang 84 dan 85. Dia nggak hafal ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Dan sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat tidak diterima agama itu. Lah itu kan klaim kamu. Itu kan Allah buatan nabi kamu. Bukan Allah namanya. Masa Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Nuh namanya Allah, Tuhannya Musa namanya Allah. Masa Musa beragama Islam? Lu tambah bego aja sih. Lu ketemu gua tampol lu. Jangan begitu. Ya kalau kamu ini bela Gibran, bela Prabowo itu sama kita, sama-sama bela gitu. Bela Gibran. Saya bela Prabowo, nanti kalau Prabowo menang kan saya dijemput di Amerika, balik ke Indonesia jadi Menteri Agama. Begitu saya jadi Menteri Agama, langsung hapus ibadah haji. Saya akan hapus Departemen Agama. Nggak perlu itu Departemen Agama itu. Departemen kafir. Hapus lagi MUI, bubarkan. Jadi kalau saya Menteri Agama, bubarkan MUI. Itu organisasi-organisasi terlarang, radikal, bubarkan semuanya. Jangan cari makan dari toko-toko Cina, dari maling, jaga tanah orang, kerja. Jangan jadi preman. Ya walaupun ini ikat kepala saya ini kayak preman, enggak masalah.
Saya akan bergaya preman kalau jadi Menteri Agama. Jadi begitu Pak Prabowo. Bapak menang. Menang 1 putaran. Seluruh orang NTB itu milih Prabowo. Orang Sulawesi Selatan, Aceh, Prabowo. Jagoan saya. Sekarang biarin aja. Ya Pak Prabowo, Kiai-Kiai NU semua pilih Prabowo. Ya, ini kebohongannya itu loh. Masa ya, ini mayatnya Amrozi masih utuh katanya. Beginilah akhir kisah dari pelaku bom Bali yang telah dieksekusi mati hingga jasadnya tersenyum. Peristiwa yang sudah lama terjadi tepatnya di Bali telah menewaskan sebanyak 202 orang meninggal dan melukai ratusan korban lainnya, sehingga pada tanggal 9 November tahun 2008 pelaku bom Bali tersebut dieksekusi mati di kepolisian Jawa Tengah. Sedikit kronologi sebelum dieksekusi mati, 3 terpidana mati ini yakni Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra adalah pejuang Islam yang meninggoy karena eksekusi mati. Namun anehnya pada jam 2 siang mereka terlihat sangat santai dan gembira. Suara takbir begitu terdengar jelas sampai napi lainnya terbangun, dan akhirnya pada pukul 12:15 malam ketiga terpidana mati itu telah dieksekusi, dan kabarnya jenazah dari Imam Samudra sampai saat ini masih utuh saat pembongkaran Bohong. Kalau memang jenazahnya Amrozi, Imam Samudra masih utuh, berarti jenazahnya Nabi Muhammad masih utuh dong. Coba ambil rambut Nabi Muhammad, supaya bisa dijadikan alat untuk tes DNA Habib Rizik. Katanya turunan Nabi Muhammad, pembohong. Dasar Muslim. Ngarang cerita. Mana bisa orang-orang ini tiba-tiba ini. Nggak bisa dong. Jangan asal percaya. Nah ini nih, Ustadz yang saya suka ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Itu dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Itu Masjidil Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presidennya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti diantek Israel. Nah ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan
sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek-Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu tuh? Kalau udah Hamas itu adalah keturunan teroris sahabat dan saudara Haikal Hasan, Habib Rizik, Habib Bahar Smith, orang-orang Tanah Abang. Kalau di Bima itu orang di kampung Melayu, itu pendukung teroris semuanya. Jadi bagaimana mereka teroris ini membangkitkan semangat kaum pribumi untuk menentang kejahilan, ketauhidan, menentang ajaran Muhammad, untuk menentang ajaran-ajaran yang dilakukan oleh mereka itu agar tauhid itu ditegakkan di negara-negara lain selain Arab. Maka muncullah keributan di Afghanistan. Itu nggak pernah, saudara-saudara. Afghanistan itu adalah api yang membara. Nah, kalau Palestina merdeka, oke, Palestina merdeka tutup perbatasan dengan Israel. Itu seluruh negara Palestina itu akan miskin total. Kalau nggak ada orang-orang Fatah yang bekerja di Israel, tetapi harus melewati perbatasan. Mereka nggak boleh bawa tas yang gede, karena mereka berpotensi untuk membunuh orang Yahudi. Semua orang Islam ini ingin membunuh orang Yahudi. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk Jokowi. Apalagi Amin Rais yang pipis di toilet itu. Bukan. Ma'ruf Amin kerjanya cuma pipis di wastafel. Dia nggak mau pipis di toilet. Itu dia pakai kursi kecil itu, dingklek, untuk pipis di wastafel. Itu kerjanya si Ma'ruf Amin. Nggak percaya, tanya kepada istrinya. Saya tahu semua. Ngaco. Palestina kalau merdeka akan menderita. Tetapi kemerdekaan Palestina itu melanggar Alkitab, melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Taurat Musa. Kenapa? Kalau Palestina itu adalah tanah Israel, bukan tanah Arab. Lu cari di kamus mana, lu cari di kitab mana, Alkitab berkata bahwa Palestina tanah milik Yahudi. Al-Quran jelas lagi, sangat jelas. Cari itu di ayat-ayat Al-Quran. Saya sudah bongkar semua. Al-Maidah ayat 21, 22, 23. Itu tanah Israel. Musa yang berbicara di situ. Surat Bani Israel ayat 104. Ayat 100 ke atas, cari di Quran. Itu tanah Yahudi, tanah Israel. Dikembalikan kepada yang punya dong. Jangan main rebut-rebut aja. Itu dataran tinggi Golan dikembalikan. Sinai dikembalikan ke Mesir oleh Israel. Walaupun itu juga adalah tanah Yahudi, tanah Israel itu. Jangan donasi ke Palestina, donasi untuk anak istrimu dulu. Kalau kalian rumah tanggamu sudah penuh, tetanggamu. Kalau tetanggamu sudah, kampungmu, donasi untuk membangun jalan, membangun sekolah.
Jangan donasi ke Arab. Lo abi kasihan Arab, mati biarin aja. Abi kalau ngomong, nggak usah. Pendeta, ini dokumen saya. Saya bawa lari pertama kali ini yang saya sembunyi. Karena saya sudah tahu di belakang hari pasti mereka pungkiri. Inilah pendeta-pendeta. Jadi saya di Kristen itu bukan cuma pendeta, datuknya, mbahnya kafir. Jadi ini saya yang memisudahkan mereka. Saya sembunyi mati-matian ini. Karena saya sudah tahu di belakang hari dia pasti akan menghina saya, memfitnah saya. Tidak bodoh saya. Saya bawa lari. Karena saya punya program itu, kalau ada orang keluar pendeta masuk Islam, di Aceh dulu ada 2 orang pendeta masuk Islam. Kami fitnah habis-habisan. Kami hilangkan biodatanya. Kami hilangkan, baru kami fitnah. Sampai pendeta itu bunuh diri, baru kami berhenti. Tapi saya nggak mungkin bunuh diri. Justru di fitnah saya lebih kuat. Ya, kayak pekerjaan saya begitu. Kita utus untuk memurtadkan orang Aceh, malah dia kawin sama perempuan Aceh. Dia tidak pulang, dia masuk Islam. Dan kami fitnah, biodatanya semua kami hilangkan, semua jejak-jejaknya habis. Pendeta, ini dokumen saya. Saya bawa lari pertama kali ini yang saya sembunyi. Karena saya sudah tahu di belakang hari pasti mereka pungkiri. Rupanya dia udah ketakutan. Data-datanya begini begitu, padahal bohong lo. Katanya ada pendeta yang mati bunuh diri karena kita bully habis. Pendetanya bunuh diri. Ayo, siapa nama pendeta itu dan kapan dia bunuh diri? Mana ada ngarang kayak Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammad itu buta huruf, ngapain lu contoh-contoh perlihatkan segala sesuatu seolah-olah kamu harus menjadi orang hebat, orang yang pinter. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar belajar Al-Quran dari kitab Nabi buta huruf, nggak perlu. Lu hafal aja ayat-ayatnya, lu belajar Al-Quran itu. Kalau kamu lakukan perbandingan, maka kamu akan makin bego sebagai muslim. Apalagi Al-Quran itu mengatakan orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk. Quran surat kelima ayat 47. Dia harus tetap dalam Injil, nggak boleh masuk Islam orang Kristen. Kalau enggak, orang Kristen itu akan semakin bodoh di dalam beragama. Jadi begitu dong, lo mah jangan memperbodoh orang yang sudah bodoh. Kalau saya mah nggak takut, nggak ada takutnya. Ini ilustrasi ganggu Yahudi, dikejar sama tawon, mati loh ketawa. Jangan begitu, makanya jangan nakut-nakutin Israel. Orang Aceh, hukum Islam mau diberlakukan, tapi hukum Islam hanya berlaku untuk orang-orang yang lemah. Ini wanita karena main laki-laki, pacaran. Wanita dihukum cambuk, pingsan, dicambuk. Ya, begitulah hukum Islam. Ayo pakai di Indonesia. Emang begitu hukumnya.
Hah? Ini nangis si Kainama karena hukum Islam gak berlaku. Nangis. Kefa, kata Yesus. Kefa. Muhammad ini yang meminta pengampunan kepadaku, kepada Allah. Masa meminta pengampunan kepada Allah? Kefa. Maksudnya Petrus minta ampun kepada Allah. Nggak ada. Jangan cerita bohong. Lo memang sejak Nabi Muhammad itu sudah banyak cerita bohong. Naik ke langit pakai buruk. Ya kalau bohong ya yang kira-kira nggak ketahuan lah gitu. Dasar ustadz ini. Oke, saudara-saudara, datang terlambat, pulang cepat, seperti ke masjid. Ya, datangnya terlambat, pulang cepat karena mau curi sendal di masjid. Terima kasih. Sekian tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Sekian pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.